balik lagi sekarang dari sirkuit Mandalika. Kita udah sampai hari ini, hari Kamis, jadi kita datang lebih awal. Kenapa? Karena gue mau persiapkan kita punya paddock dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini, hari Kamis, seperti yang kalian bisa lihat, banyak Subaru BRZ lagi lalu lalang. Karena hari ini mereka paid practice. Hari ini kayaknya kita nggak akan ngetes mobil dulu, fokusnya adalah siapin mobil dulu. Dan habis ini kita akan samperin juga pitnya Subaru yang kita tuning juga. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan diskusi mengenai gimana mobil mau di-setup buat besok. Bersama gue ada Bro Sena, ya jadi seperti orang bilang mau balap harus persiapan dan mantap. Berhubung skill masih pas-pasan, kita hadirkan guru kita lagi balik nih. Jadi di last track day kita waktu itu gue improvement cukup banyak loh bro waktu itu. Betul. Thanks to you juga. 151 kan? 151. Kali ini gue pengen bro, gimana caranya bisa break 150, 49, 48 deh gitu. Iya bisa. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa dong. Dengan bisa. upgrade yang udah kita lakuin ini, menurut lo bakal banget nggak? Bakal better. Apalagi kalau kan udah mulai agak comfortable kan, driving di Mandalika. Well, aside from the upgrades yang diganti, once kita makin comfortable, makin banyak lap yang kita jalanin juga pasti akan lebih cepat juga untuk decreasing lap time. Nah itu dia, pokoknya gue minta bantuan lo for this weekend, bantu gue biar bisa tembusin. For sure. Dan di event Time Attack ini gue nggak cuma bawa satu mobil, tapi gue bawa dua mobil, Civic Type R dan Subaru WRX. Yang ini pertama kali nih kita akan coba. Bener-bener gue totally belum pernah nyoba sama sekali WRX yang habis dimodif gini, apalagi di Mandalika itu bener-bener belum pernah. Jadi kali ini kita akan coba juga. Bakal seru nih, jadi all wheel drive, front wheel drive punya karakter yang beda, tapi gimana cara kita bisa adaptasi cepat dan kita bisa pakai buat main di hari Sabtu Minggu. Dan sekarang di belakang, tim mekanik kita lagi siapin remnya Type R. Setelah kita cek ada satu bagian remnya yang kurang pas, ya jadi nggak begitu bagus. Rotornya kita udah siapin gantinya, dan juga habis ini kita akan pindahin lagi semua parts-parts lamanya, rotornya baru, dan kampas remnya kita akan coba juga endless yang tipe baru nih. Jadi yang sebelumnya ini yang nempel di mobil, kita pakai Endless MX-72, itu tipenya untuk street semi-track. Tapi kali ini karena fokusnya untuk track, kita mau ganti kampas baru. Yang di sini kita akan coba menggunakan ME20. Kompon ini lebih racing, lebih keras lagi ya. Jadi tentunya buat pengeremannya jauh lebih enak, lebih konsisten, dan memang aim-nya ini untuk faster lap dan juga endurance. Nah di sini kampasnya kalian bisa lihat, tebal banget. Karena kita udah pakai big brake kit yang tipenya ini untuk racing ya, mono R. Di sini bagian pengereman ini tebal banget. Jadi emang sebenarnya rem ini bisa buat balap endurance. Tapi di sini kita hanya balap time attack, jadi satu lap yang benar-benar pole. Jadi gue rasa ini akan bertahan buat long weekend ini. Memasuki hari pertama, kita disambut dengan hujan yang luar biasa besar dan juga trek yang kondisinya super basah. Ini pertama kalinya buat gue melakukan pengetesan mobil ini di hujan, belum pernah nih sebelumnya. Ternyata nyetir di hujan seru juga, walaupun memang harus ekstra hati-hati karena bagian belakang mobil akan terlempar-lempar dan juga mobil melebar di tikungan kalau kita nggak dapet gripnya. Oke, tadi sesi pertama kita coba dengan kondisi basah. Tadi hujan, tracknya juga agak mengerikan karena belum pernah gue main di hujan-hujan basah. Dan ini sekarang sesi kedua nih, sesi kedua paid practice. Jadi belum mulai ya ini acaranya.
Dan akan dibantu gue sama Sena. Jadi dia akan bawa Subaru WRX. Kalian mau in Ryan, ban sama rem. Ini belum dilakuin kemarin. Sementara gue akan follow juga nih dari belakang pakai mobil kita. Gimana nih menurut lo kira-kira tracknya sekarang kondisinya oke nggak? Harusnya ini paling oke karena abis basah. Tracknya udah agak kering dan this is the grip level yang paling optimum untuk sekarang. Oh enak dong Jadi justru. it's very good to test. Oke. Langsung aja kali yuk kita keluar. Yuk kita coba dan kita follow Sena. Oke, tadi baru aja selesai session 2 yang jam siang ya. Tadi udah kering, lintasannya juga udah nggak ada basah, itu jauh beda banget. Gue jauh lebih pede, intinya hari ini tadi kita masih belum di pole abis juga karena kan beda banget nih. Kali ini di lintasannya ada speed bump, ini keharusan katanya dari FIA ya untuk sirkuit Mandalika. Dan kita juga jadi agak takut gitu kalau dipepet deket ke bump nanti yang ada break gitu, kena shocknya. Tapi tadi barusan nih, ini dia nih. Sena barusan gue ikutin dia ya, gue di belakangnya tadi itu gokil banget sih bro. Lu pakai WRX, gue pakai Type R nggak bisa nguber lo. Jadi itu membuktikan bukan masalah mobilnya apa, tapi siapa di balik ininya ya, kemudinya. Track time juga sih, to be Track time, honest. iya. The more track time you have, the more comfortable you are in the track. Oke. Dan gimana? Lu pertama kali ya nyoba WRX? WRX STI, to be honest, the handling is very nice. It's not an STI. WRX only. Belum STI, gila nggak tuh? Jadi belum itu. Yang baru nggak ada STI lagi. It is a very good handling. Enak. Carnya enak banget. Also makes sense. The brake is kind of spongy, tapi once you have the faith, injek remnya, ada. The car will stop. Orang rem dilewat 100 semua. Oh oke. Jadi karakter remnya agak linear, bener nggak? Oke. I like the handling sih. Maksudnya so far kalau misalnya tadi gue jadi passenger di mobilnya Ko Davin, the Civic mungkin karena emang have a lot more power. Di corner masih ada ngeglossornya sedikit. Kalau ini practically nggak ada. Jadi aman banget dong justru. Dibelokin sharp. Itu I like it so much when the front end is sharp. Ini Subaru ini sharp banget. Oke. Jadi AWD yang biasanya cenderung understeer, ini rasanya sharp. Ini enak banget. Wah, gue jadi nggak sabar pengen cobain. Nah, tadi barusan kita udah sama Sena dan habis ini gue sekarang mau ngebantu lagi tuning di mobil Subaru. Ini dipakai sama
Kazusan ya, dari Project Mio Jepang. Ini timnya tim balap Jepang beneran nih. Ada engineer-nya semua, mereka lagi catat pemakaian ban, lagi adjust wing, setel kaki-kaki. Dan menariknya, dia padahal pertama nih, belum pernah dia main ke sini. Tapi waktunya tadi di paid practice ini dia nomor 1 langsung. 154 sekian ya tadi ya. Sedangkan kita tadi yang sama Sena itu, kita diikuti belakang 1577, barusan yang terakhir kita keluar, kita adjustment lagi sedikit, harusnya sih bisa kena ke 55, tapi sayang waktu di tikungan, dan mobil udah nggak berebet, dan gue baru ingat ternyata kalau bensin di bawah setengah, itu Civic Type R nggak bisa cut off. Jadi habis ini kita break dulu, makan siang santai-santai, ngobrol sambil review data, dan nanti sore kita akan balik lagi, mudah-mudahan nggak hujan. Oke, ini sesi ketiga hari ini. Kita mau nyobain mobil satunya lagi. Dari tadi belum dipakai nih. Ini WRX. Gue belum pernah sama sekali bawa mobil ini di sini. Jadi tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sana, dia pakai mobil ini, gue nggak bisa ngejar. Yang katanya menurut dia sih enak banget, tapi gue jadi tambah penasaran kan, makanya kita coba langsung aja. Dan dia akan bawa Type R kita untuk nge-follow di belakang, ngelihat perkembangan kita pakai mobil ini gimana. Oke, langsung aja yuk, gak sabar, kita gas aja sekarang. Akhirnya hari ini beres juga nih, kita dapat sesi latihannya banyak ya hari ini, benar-benar puas. Tadi udah nyoba WRX 1 kali doang, kadang fokusnya lebih ke yang ini nih tadi. Intinya, jadi Mandalika kali ini beda banget menurut gua dibanding yang lama itu. Karena sekarang ada speed bump gitu, yang kayak apa bentuknya dom bulat itu warna kuning-kuning. Tadi aja ada kena sekali, tapi nggak yang sampai mobil loncat pindah jalur gitu, nggak. Cuma ada beletak gitu, berasa. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa, sekarang lagi dicek. Tapi overall, tracknya tetap layoutnya sama, cuman karena ada bump itu bikin kita jadi kepikiran banget ya. Plus tadi yang lagi terakhir, oke-nya gue masih dapat posisi yang nomor satunya sekarang di 527 kalau nggak salah, 527. Tadi ada berbet juga mobilnya karena bensinnya udah di bawah dari level yang seharusnya gitu ya. Jadi kayaknya nextnya harus dibikin kayak surge tank gitu biar waktu lagi nikung bensin tetap ada di dalam sistem gitu, jadi nggak masuk angin. Terus overall sih oke semua ya, mobilnya enak-enak aja, mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir minggu, masih ada besok hari Sabtu, Minggu, nah kita lihat deh.
Sekarang sesi latihan pertama, jadi official nih baru pada mulai ya. Jadi banyak nih mobil semua akhirnya hari ini latihan, karena kemarin mereka banyak yang ikut latihan. Hari ini sesi bagus, 3 mobil kita, ada Civic Type R, Subaru, dan FK8, semuanya aman, nggak ada masalah. Cuman di Subaru sayangnya tadi ada sedikit berbet, jadi ada lagi perubahan mapping nih sekarang. Plus sekaligus kita update nih, jadi ternyata ada major software update, agak lama nih dari tadi software-nya. Kita lagi programming, mudah-mudahan abis ini di session kedua gue tes aman. Tapi pengereman oke banget, jadi kita lagi coba Ettore yang brake pad racingnya. Kalau kemarin kita pakai street, gue berasa remnya harus selalu lebih awal, karena kalau di ujung kayaknya gue berasa nggak pede. Ini pakai yang racing nih, yang racing kali ini lebih enak untuk remnya racing lebih dekat-dekat. Nah, jadi banyak nanya, Ettore bagus nggak buat track? Gue jamin sih aman, karena gue udah coba, gue buktiin. Nah, yang racing bisa kita coba untuk nge-push lebih ekstrim lagi. Jadi ntar gue akan kabari hasilnya setelah kita coba. Tapi yang street sendiri buat most of the usage yang di jalan, gue jamin itu bagus. Jadi cukup banget buat kalian yang mau nyari ibaratnya looks dan juga performance. Mungkin nggak akan ke track, itu udah lebih dari cukup. Nah, tapi kalau buat gue yang pakai di track, kita butuh performance yang remnya gokil banget gitu ya. Nah, tapi kalau dibandingin tentunya, kalau kita bandingin sama rem seperti di Type R, kita pakai endless, harganya 3 kali lipat, dan memang kalau dibandingin head to head masih belum. Tapi untuk secara yang gue bilang dari sisi value to money, untuk keamanan, pengereman, buktinya mobil ini lebih berat dari Type R pun, lebih berat atau sama ya gue lupa ya. Tapi pengeremannya mumpuni, enak, dan juga reliable gitu. Karena mobil ini sendiri lapnya jujur lebih banyak dari Type R. Di Type R sekali push 3 lap, overheat, udah panas, harus balik untuk santai. Di mobil ini kemarin gue hajar 10 lap terus, nggak berhenti, remnya konsisten, mobilnya nggak overheat, dan juga Senna juga bawa sampai 15 lap lebih kemarin, masih oke. Dia pun feedbacknya katanya memang dari brake pad yang street, remnya agak kurang powerful di awal, tapi ketika di hard braking selalu ada gitu. Jadi overall good product, good quality, dan good value for money. Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been wildin'. Canada 100, we use basic tools. Strategies moving where we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels, ain't do what was told. When they asked me how we love. Oke, saat ini kita udah ada di sesi QTT-nya Subaru. Jadi habis kita tadi praktis, kita pindah. Mereka akan qualifying, jadi tadi gua make adjustment sedikit sambil kita mau ngumpulin data buat BRZ-nya Kazuzan. Oke, seperti yang gue bilang kemarin, tim yang kita dukung bukan tim abal-abal. Tim top dari Jepang, dia Kazuzan sendiri pembalap GT300 ternyata ya, di Jepang Super GT. Jadi buat dia harusnya balap dengan BRZ nggak terlalu susah. Kemarin waktunya udah 53,5, dan hari ini harapannya karena cuaca bagus, tracknya lagi enak, bisa dapat waktu lebih. Oke, kita langsung aja lihat Kazuzan dan tim Project Mule beraksi. Inilah dia putaran kelima dari BRC Super Series. We are on the way. We are going to racing. Inilah dia BRC Super Series putaran yang kelima. Langsung saja seorang Rio SP mencoba untuk bisa mengambil sisi bagian luar karena dia tahu nampaknya untuk tikungan yang pertama. Oh, saling side by side. Nampaknya kita bisa melihat di sini persaingan antara Vindra Boy, Batara Migdar, dan tidak luput juga ada salah asal Sulawesi, Sudarmono ataupun juga Haji Momon. Kali ini mencoba melakukan defense ya. Oh, bumper to bumper. Chris,
Kami istirahat makan siang, side by side, kita bisa melihat si Kit Racing yang saat ini menempel di mobil Subaru. Oleh karena itu, David dia mencoba lagi. Nampaknya tikungan bagian dalam dimanfaatkan dengan baik. Nice overtaking, it's really nice overtaking dari Kazu Zhang. Kita harus rem, lalu harus segera berbelok ke kanan, tapi tidak boleh terlalu cepat. Kalau 90 derajat kita mungkin masih oke, slide gitu. Nah, sepertinya ini pembalap Jepang, wah. Kazuhisa Urabe mencoba untuk bisa melakukan attack-nya kali ini, attack mode kalau kita bisa melihatnya. Dia mencoba menekan Rizky Motorsport tim AAA dan terlihat saat ini sangat konsisten. 6.119 tidak mungkin lagi untuk seorang Ryo SB ataupun juga Kazu Zhang untuk bisa mendapatkan posisinya. Tapi Kazu Zhang kali ini sudah berhasil melakukan overtaking dengan baik, sudah memimpin jalannya balapan di posisi yang kedua. Nampaknya row yang kedua kali ini dikuasai oleh Japanese driver kita, hadirin sekalian, Kazuhisa Urabe, pebalap yang masih muda usia, pebalap yang masih 20 tahun. Kali ini yang baru pertama kali hadir di Mandalika, langsung menemukan tajinya, langsung menemukan kecepatannya, dan langsung saja mampu perlahan tapi pasti melakukan overtaking demi overtaking. Fitra Eri, sang juara dari Bumi Dia Racing Team. Sedangkan posisi yang kedua yang sangat menarik, pertama kalinya dia hadir di Indonesia, pertama kalinya dia dibalap di Indonesia, dia menjadi yang terbaik kedua, yaitu adalah Kazuhisa Urabe dari Jepang. Yang ketiga adalah Ryo SB, Vindra Amboy. Kali ini akan... Wah, balapan yang sangat seru. Tadi kita nontonnya waktu start di sini dan lalu kita nonton lagi di pedok kita. Dan tadi Kazu Zhang agak mundur pertama ke posisi sekitar berapa tuh? 4 apa 5 ya. Tapi habis itu dia comeback strong, langsung tahu udah posisi 2. Good fight banget tadi kita lihat sama Ryo SB dan gak tahu nih, kayaknya mungkin mobil Ryo SB katanya sedang ada masalah juga, tapi jadi sebuah advantage, jadi bisa disusul, nempel-nempel, tadi udah dekat banget, tapi masih jaraknya 6 detikan sama Om Fitra. Nah, habis ini kita akan review lagi mobil ini, dan kita bikin lagi sesuatu yang beda buat besok lagi. Sekarang kita lihat dulu podiumnya. Guys, kita kedatangan Om Fitra nih. Tadi dia baru aja selesai balap. Round 5 ya Om ya? Round 5 iya BRZ. P1 lagi dan waktunya 6 detik bedanya. Alhamdulillah. Nyetirnya mah biasa aja, sama aja semua penyawat nyetirnya. Mobilnya settingannya lagi enak. Lagi dapat ya? Iya. Bedanya jauh banget sih. Keren banget. Thank you. Kebenaran pintu sebelahan, jadi enak nih. Tahu si Om Fitra lagi mampir, dia ngelihat mantannya nih. Si mantan makin cakep. Gimana impressionnya nih? Dulu kan waktu pertama kali beli WRX ini emang udah punya cita-cita pengen di STI kan. Karena kan nggak ada STI-nya kan yang WRX yang ini kan. Udah mikir tuh pakai wing, terus ganti knalpot. Ganti knalpot sih alhamdulillah udah sempat kesampaian kemarin. Oh, udah sempat. Udah, cuman dilepas lagi waktu itu. Okay. Nah, mesin mungkin di 300 HP-an pengennya gitu. Terus abis itu dalam pakai kursi yang sport. Cuman karena nggak ada waktunya, waktunya begini. jadi dijual ke Om Davin kondisi standar. Dan ternyata seneng banget lihatnya. Waduh. Nih Tampilan mirip beda. Seperti apa yang saya bayangin waktu dulu gitu ya. Dan udah makin kenceng juga dan makin keren. Iya. Thank you Om. Ini kalau dari luar emang kan kelihatannya banyak, tapi sebenarnya yang di-improve itu kebanyakan di mesin dan kolong-kolongnya. Mesin berapa sekarang? Engine-nya sekitar 380-an. Artinya naik 109 HP. Sebelumnya 271. Betul. Wow, lumayan. Rem, kaki-kakinya banyak saya invest. Remnya ini kurang mumpuni kalau dibuat track. Iya. Diganti remnya? Ini saya ganti Big Brake Kit, merek baru sih, tapi kita lagi pengetesan. Oke sih, so far oke aja, bagus dan Gearbox masih standar? Gearbox standar. Masih oke sih, nggak slip. Short shift ya kayaknya ya? Iya, ingat dia tahu banget ya, kayak udah ngerasainnya selama 2 tahun, soalnya kan teringat ini pasti. beda ya? Iya, udah cuman ini ada minor inilah scratch sedikit. Terus grill depan juga udah diganti. Bus berapa sekarang? Busnya 1,5 bar. 1,5. Dulu tuh kira-kira di 0,85 sampai 0,92 Yes, standarnya. betul. Sekarang 1,5 ya. Internal masih nggak ganti? Masih standar. Kuat ya artinya ya? Masih kuat.
ini kemarin waktunya 154,5. Kencang karena waktu kondisi standar rekornya di sini tuh 159,8. Itu pun sore banget dan itu berkali-kali nyoba. Oke. Wah, udah jauh lebih kencang artinya. Karakter understeer-nya sih udah hampir hilang kalau saya rasa. Sekarang kita coba normalnya understeer. Understeer ini sih nggak terlalu karena bannya juga pakai ban balap. Iya. So far sih oke, tapi lagi ada sedikit problem, agak berebet lagi dicari tahu. Sekarang kan udah di Mandalika nih, udah waktunya bagus. Tapi kan WRX DNA-nya World Rally eksperimental. Nggak mau coba di track tanah. Kalau itu tunggu di sponsor mobil baru mungkin, biar bisa coba. Keren. Mau coba nggak kita tes belakang biar tahu rasanya dikit kayak apa? Boleh. Kita coba dikit ya sini Iya, aja, iya, nggak usah dibawa iya, ke dalam. iya. Yuk kita coba aja Om Fitra, Oke. kita dengar impressionnya gimana. Ya. Oke, silakan Om. Asik. Suaranya habis denger BRZ gimana? Apa? Habis denger BRZ ini nggak ada suara kan? Nggak ada suara. Tapi Pas kencang. digas, dia ada lag sedikit terus habis itu. Begitu busnya masuk langsung. Oh, ini tajam nih setirnya nih. Beda sekarang nih. kan sekarang? Oh, tajam nih. Dulu males gitu ya rasanya ya. Oh, tajam ini. Tadi biasanya rasanya males, ini tajam. Remnya ntar cobain aja. Oh, remnya beda. Enak ya sekarang ya? Iya. Cuman kekurangannya mobil ini emang satu dibandingin Type R tuh. Apa tuh? Dia nggak ada rev matching. Betul. Ini ada flat footnya sebenarnya ntar kalau mau. Ntar kita coba launch control sekali Om. Mental sampai. Spin loh. Gila kepala sampai mental. Nge-lag langsung kepala. Startnya. Enak ya? Nggak ada ngeboknya sama sekali ya. Jadi langsung dong gitu. Grip bannya bagus ya soalnya ya. Gripnya bannya bagus dan dulu tuh susah banget start pakai mobil ini tuh susah banget. Oke. Tadi flat foot cobain nggak? Enggak lagi. Cobain aja di situ sekali ya, sekali lagi. Jadi 2 ke 3 tanam terus Om, jangan diangkat pedal gasnya. Oh iya. Menarik gak tuh Om? Mobil harian jadi agak-agak semi balap lah ya kita bilangnya. Remnya. Jadi udah layak belum Om kalau kita bilang ini udah ala STI? Udah nih. Even better? Udah atau? even better dari STI. Waduh, thank you Om. Jadi rating Om dari 0 sampai 100 sekarang nilainya berapa kira-kira? Ini sih udah 90 nih minimal. Wih. Buat sebuah WRX ya. Kurang kasar aja ya, kurang berisik, kurang ini. Berisik. Sama kalau buat saya, kursinya harusnya bisa lebih rendah lagi. Oh. Buat saya masih ketinggian. Om tinggi sih orangnya.
Oke, hari ini akhirnya selesai juga. Ini hari kedua. Tadi baru aja kita masuk ke dalam rame-rame. Foto bareng itu kesempatan yang nggak boleh dilewatin sih. Tadi kita bawa yang Subaru, kita foto-foto bareng, bikin video bareng bersama teman-teman ngerasain JDM festival lah ya bisa dibilangnya. Track day bareng, makan bareng, pokoknya seru banget. Makanya kayak gini diadain harusnya ikut dong kalian. Dan untuk Subaru hari ini akhirnya udah dapat juga solusinya, udah nggak berebet mobilnya, waktunya membaik. Besok kita akan coba full lap lagi menggunakan mobil ini. Tapi sayangnya mobil yang ini masih ada problem. Jadi terakhir tadi ngoper giginya makin keras, jadi gue nggak berani ditambahin lagi. Kita kuras dulu olinya, kita cek visual, dan kita ganti sedikit olinya ya. Kita mau tes besok, mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi hari ini stuck masih di 52,3, belum bisa lebih lagi. Tadi ada sedikit salah bawahnya, dan juga tracknya lebih panas dari kemarin, jadi agak licin. Tapi let's say semuanya sih oke-oke aja. Mobil Frankie juga hasilnya bagus. Sayangnya yang Miata nggak sempat dites, orangnya nggak jadi datang. Tapi nggak apa-apa, yang penting 3 mobil kita ini yang emang kita mau kompetisiin, semua paling nggak harusnya bisa dapat podium. Mudah-mudahan besok lancar, kita balik lagi besok. Pagi-pagi gue dapat laporan dari mekanik-mekanik kita bahwa mobil kita masalah dua-duanya. Yang Civic kalau dibelokin kakinya bunyi semua, dan juga Subaru mengalami slack baut roda yang lumayan parah, membuat baut rodanya dol sampai hancur. Beruntungnya bisa keluar bautnya, dan untungnya kita ada yang namanya baut serep. Dan gak sampai situ aja, ternyata bagian header juga mengalami ambiar di bagian gasket downpipe. Ini membuat mobil kehilangan power yang signifikan, pastinya penurunan waktu yang signifikan juga. Nah, permasalahannya, kalau kita tidak menyelesaikan kualifikasi kedua ini, kita nggak akan bisa lanjut ke babak final. Karena di qualification 1 kita kemarin tidak mengikuti babak quali 1-nya. Tentunya kita akan kehilangan kesempatan buat compete di final round-nya. Tapi kami pantang menyerah, kami yakin udah sampai sini, harus diperjuangkan sampai akhir. Kita cari terus solusinya apa, padahal waktu yang kita punya kurang dari waktu 1 jam. Dan beruntungnya di bagian pit sebelah, kita sebelahan dengan Om Takwa dari Garden Speed, kita komunikasikan dengan beliau, dan kalau menurut beliau sih baiknya jangan dilanjutkan lagi karena resiko bisa rusak dari bagian gearbox atau kaki-kaki yang bisa fatal. Menurut gue udah sampai sini, kita harus perjuangkan sampai akhir. Dengan masalah yang ada, kita coba troubleshoot sebisanya. Dan akhirnya gue coba turun lagi tanpa memikir waktu yang bagus. Yang penting kita bisa lanjut ke round berikutnya. Kita coba perbaiki dan improve dari nyetir aja di final round. Oke, sekarang balapan kedua akan dimulai. Ini hari Minggu, tadi kita baru aja make sure bahwa launch control di mobilnya Kazusan itu berfungsi. Rupanya kemarin dia nggak ada launch control, makanya jadi waktu start katanya dia pakai RPM 7000 dan mobil spin banyak, disusul orang banyak. Kita lihat ya, mudah-mudahan ketika dia start bagus, bisa nempel juga nih sama Om Fitra kayaknya. Let's enjoy the race. Ladies and gentlemen, this is the round 6 of BRC Super Series 2025. We are going to racing! Here we go! Go, 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 go! Tapi nampaknya Kazuzang, peserta yang saat ini side by side saja. Indonesia versus Jepang, nampaknya tikungan Pertamina, tikungan 10 dan juga tikungan 11.
Tikungan terakhir ini coba. dia akan mencoba untuk bisa melakukan slip apakah streaming. side by side? Slip streaming akan dilakukan kali ini untuk seorang Rio SP. Wah. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Alvin Rare? Setelah memastikan Kazusan dan Subaru naik ke podium lagi, akhirnya kita fokus lagi ke final time attack round kita. Masalah mobil masih tetap ada, kaki-kaki masih bunyi, mau pergi tetap keras. Tapi daripada musingin soal itu, gue coba fokus gimana caranya bisa improve dari sisi nyetirnya. Kita harus tetap memberikan hasil yang bagus, fokus ke tikungan-tikungan sambil mengatasi masalah yang ada. Berikutnya kita akan cari masalahnya ketika udah sampai Jakarta aja. Volume yang ketiga 2025 ini. Sekali lagi juga kami juga berterima kasih sebesar-besarnya juga kepada sponsor-sponsor kami. Kami berterima kasih banyak kepada GT Radial. Kami juga berterima kasih banyak kepada Auto Vision. Kami juga berterima kasih banyak kepada Speed Adrenaline. Kami juga berterima kasih banyak juga kepada Belcoat, Garage One, Vanos, Kartik, Max Decals, lalu juga Airsource. Terima kasih banyak. Coach, Never Stop Flying, Drive, Elika, Saka Studio, Panca Logam, dan juga Pertamax Turbo. Jangan lupa juga kami juga berterima kasih sebesar-besarnya juga kepada tempatnya di sini boleh hadir adalah IPM Parachute untuk support terbaiknya juga untuk event ini. Dan akhirnya dapat juga waktu yang bagus dengan kondisi yang paling nggak bagus dari mobil ini. Kita balik langsung kita disambut dengan harus ngegas mobil Subaru. Nah di mobil Subaru ini juga permasalahannya adalah powernya sekarang agak loss walaupun udah nggak berebet. Tapi boost turbonya sekarang jadi agak turun dari yang seharusnya 1,5 bar jadi 1,1 bar. Wakil dari Batam boleh bersiap-siap seperti Willem Martius dan juga Mirwan. Hadir juga Christiansen Satriadi. Silakan bro Christiansen Satriadi bisa boleh bersiap-siap hadir untuk line up dan juga Kurdi dari Jakarta untuk bisa bersiap-siap. Terima kasih. Segera line up kawan-kawan sekalian karena setelah ini adalah waktu Anda untuk bisa melakukan final sesi ini. Oke, panggilan kembali kami sampaikan untuk grup C. Sekali lagi peserta grup C diharapkan untuk segera line up karena ini adalah sesi terakhir dari Tamatek pada JDM Monday volume 3 2025. Siap, suaranya Bro Yahya. Terima kasih banyak brother Bro Yahya. Abangnya sudah boleh memberikan suara dan juga pengeras suara terbaiknya. Informasi-informasi yang sangat up-to-date untuk boleh kami dapatkan dengan baik dan membuat Anda tidak ketinggalan informasi sekiranya kelas-kelas yang Anda ikuti kapan boleh keluar. Sehat selalu brother Bro Yahya, silakan kalau ada informasi lagi yang boleh kita sampaikan. Sebelum saya akan juga monitor tempatnya untuk live streaming kami dari The Mandalika GP. Oke, di pit lane sudah nampak nomor start 30 Bastian Pramudita dengan Mitsubishi Lancer Evolution sponsored by Post Never Stop Flying. Nampaknya dari jauh kami bisa melihat hanya baru
Lagi-lagi gue harus fokus gimana caranya adaptasi dengan kondisi yang ada. Kita fokus saja menghadapi tikungan dengan sebagus-bagusnya, rem setelat-telatnya, dan ternyata waktunya malah juga dapat yang paling bagus. Walaupun kondisinya nggak optimal, kalau kita fokus dan juga konsentrasi terhadap nyetirnya, ini bisa memberikan waktu yang lebih baik. Kadang gue lupa bahwa ternyata kalau nyetir mobil itu nggak usah terlalu fokus dengan hal-hal kecil seperti performance mobil dan lain-lain, tapi fokus saja dengan nyetirnya. Itu dia esensi dari nyetir mobil di sirkuit. Ada juara kita yaitu adalah David Helika. Nice one, brother. Inilah dia ketika kemenangan yang meriah di sekalian. Dan kita nomor 3, 2, dan Frankie. Helika Kiwit. Wih, top! Dapat piala 3 tuh, apa aja nih? Fastest Turbo, Street Class yang first, and then Best Time Overall. Thank you. Mantep banget. Gimana? Jadi puas gak nih abis di-upgrade kemarin kan udah lumayan ngepol juga ya kayak gini ya? Puas, cuman memang mesti harus ada kurangnya sedikit untuk maksimalin tuningannya. Oke, Iya. jadi nanti berikutnya kan kemarin waktunya ya. Nah waktunya itu kemarin terbatas, kita masih andelin cabut sensor nih. Iya, Tapi benar. dengan begitu aja udah dapet 3 piala. Lain kali mesti busnya gedean aja. Oke, Sekalian berani jadi. berani. Sama upgrade rem dong. Mantap. Iya, Jadi iya. kekurangannya nih abis kemarin kan lo upgrade LSD udah, terus udah gitu juga upgrade mesin udah, buat nikung mah enak. Oke sih. Jadi Iya, kurangnya udah ngeremnya cukup. aja ya. Ya remnya doang. Biar Kalau lebih shock berani juga lagi. udah oke. Jadi overall puas dong, keluar Puas, uang puas. ada hasil. Iyalah. Mantap Koko Frankie. Fokusin. Nanti kita tunggu lagi track day bareng sama Koko Frankie. Thank you. Oke, balik lagi bersama James dari sahabat Q8. Nih, James, ini yang kali kedua nih ya, gue Iya. ajak ke Mandalika nih. Gimana James? Seru. Kali Gimana ini gue merasa pas tikungan tuh mobilnya kayak lebih stabil ya, karena ada wing yang segitu besar. Betul. Mantap Jauh sih. lebih lebih napak. Iya, lebih napak, nggak ada geser-geser gitu. Betul. Tapi ternyata nyetel aero itu nggak segampang itu. Iya. Jadi walaupun dapat downforce lebih, tapi ternyata di lurusan banyak terjadi pengurangan speed juga. Artinya mungkin naikin tenaga lagi. Iya, harus pas lah ya semuanya. Harus pas. nggak Ya boleh- nggak segampang itu ternyata. Iya. Dan kali ini di saat ya yang balap kali ini nggak semulus biasanya sih. Jadi kalau biasa mungkin karena mobil baru nggak ada masalah kan. Tapi yang ini udah dari baru ini udah yang ketiga kali kan. Yang ketiga kali mulai deh ada bunyi-bunyi kakinya tapi sampai akhir we made it ya. Iya. Dapat posisi. Itu yang paling penting. 2, yang ini dapat 1. Nah, yang paling penting mesin semua nggak pernah ada masalah karena kita selalu pakai olinya Q8 juga kan. Iya. Jadi yang ini pakai 540 kemarin dan akhirnya kita coba 530 ya. Iya. Dan yang ini kita selalu pakai yang 530 Prestige. Jadi sebenarnya spek olinya juga spek oli harian tapi bisa main di sirkuit Betul. kan. Semua oli kita tuh oli yang bisa dipakai untuk long drain. Hmm. Jadi bukan oli balap yang setelah balap itu harus dibuang, tapi bisa kita pakai selama jangka waktu 1 tahun atau lebih. gitu. Tapi mungkin kalau buat di sirkuit ya udah pakai gini Iya. baiknya kita ganti. Ya. Sesuai kondisi oli aja biasanya. Nah, yang dari yang waktu lalu tuh, tahun lalu lu ikut, oli sempat kita kirim ke sampel lab segala kan. Gimana tuh waktu itu bagus gak semuanya? Wear metalnya bagus banget. Hmm. Untuk oli yang dipakai untuk track day, viskositas itu masih stabil. Wear metal itu seperti pakai daily kurang lebih 1.000-2.000 kilo. Oh oke, jadi masih oke banget ya kalau Oke cuma track banget. day 2-3 Oke hari banget. terbukti. Iya. Nah jadi makanya oli Q8 nggak cuman buat di ibaratnya marketingnya doang, tapi kita buktikan langsung. James juga lihat langsung. Iya. Nah itu dia, udah terbukti di 2 mobil kita pulang Mandalika mesin nggak pernah ada masalah. Itu yang terpenting. Thank you banget loh James. Thank you, Selalu thank you, supportnya. thank you. Nanti ditunggu lagi kita balik lagi ke sini nih. Iya. Thank you. Oke, di acara kali ini gue nggak cuma ngurusin mobil gue doang. Ya mobil gue ada 2, mobil customer ada 1 kok Frankie. Sayangnya Miata nggak bisa berangkat, tapi kita juga ngurusin balap BRZ ya. Yang di situ ada mobil Project Mio, gokil banget, capek banget kali ini. Dan nggak mungkin gue bisa finish sampai beres semua. Ada banyak masalah terjadi kalau nggak ada ini dia nih. Sena Academy, ini dia bro Sena. Masa brother. Gila. Congrats. Thank you banget loh. Kalau nggak ada lo, gue sih kayaknya nggak mungkin bisa kelar nih hari ini. Happy nih. to help. Jadi di balap kali ini nggak sesmooth yang gue pikirin.
Jadi lumayan banyak ya kejadian yang terjadi, dari bunyi kita kaki. switching tires, Yes. bunyi kaki, Emang gearbox problem, ngoper keras, si Subaru tahu-tahu downpipe-nya bocor. Tapi ya begitulah ya, namanya balap nggak selalu smooth. nggak selalu smooth. Well, it turns out how we want it. Yeah. At Tapi least the car, both of the car finish, and not that optimal with the other car. Tapi ya at least we found a great result. At least selalu akan ada improvement kan. Yes. Dan disitulah yang what I'm trying to do in Sena Academy juga. It's not just improvement of drivers, tapi juga we try to find the best setup for the drivers based on their understanding and based on their character. Ya. At the end of the day, gue sih berasa sekarang improvementnya lumayan jauh. Tapi gue yakin di mobil emang ada masalah yang mengurangi performa mobil sendiri. Tapi in terms of driving, ngerasa gue sekarang jauh lebih pede. Apalagi sekarang kali ini waktu di Mandalika nggak sesmooth yang biasa karena ada speed bump. Speed bump itu cukup mengerikan ya. Yes. Kita udah ngelihat apa yang terjadi, mobil-mobil yang naik speed bump. Ada yang patah shocknya, ada yang jebol kakinya, ada yang bengkok. Tapi amannya mobil kita dua-duanya nggak ada yang kena, nggak ada yang gravel, pulang dengan selamat. Thanks brother. Gue rekomen banget buat kalian yang mau ke Mandalika biar lebih aman dan lebih enjoyable, kontak nih. Sena Academy ini full service, nggak cuma dari ngajarin, tapi dia sampai ngolong-ngolong, ngebersihin, bantuin, cekin semuanya. Open for booking. Kontak Sena langsung buat yang mau ke Mandalika. Oke, thank you guys. Oke, akhirnya kita sampai juga di akhir acaranya. Tadi kita baru aja pembagian piala podium. Civic Type R dapat juara kedua. Satu posisi di bawahnya Coco Frankie yang posisi 1. Wah, luar biasa ya, upgrade ternyata ada hasilnya juga kan. Terbukti tuh, posisinya langsung posisi 1. Dan yang Subaru kita dapat posisi P1 di kelasnya Subaru nih. Dan menurut gua dua-duanya ini membawa hasil yang luar biasa, walaupun kendala yang terjadi cukup banyak kali ini. Di Subaru kita mengalami gasketnya gagal di bagian downpipe, pecah karena yang namanya sirkuit itu memang kondisinya cukup ekstrim, digaspol terus. Jadi waktu gue tarik terakhir kenapa busnya turun dan ternyata kita cek ada bautnya yang loose, ada juga yang packingnya yang pecah. Nah tapi tadi berhasil diatasi oleh tim kita dan juga tadi ada masalah di bagian baut roda ya, baut rodanya itu sampai slack karena namanya buka pasang, kondisi lagi panas itu bisa merusak baut roda. Tapi itu juga berhasil teratasi dan membawa hasil yang luar biasa. Dan untuk Type R sendiri, walaupun mobil ini mengalami cukup banyak masalah ya, jadi di bagian gearboxnya sendiri ini masuk giginya susah, jadi gue nggak bisa upshift, downshift secepat itu, harus agak dijeda. Dan juga sempat ada bunyi masalah di kaki-kaki ya, jadi waktu di tikungan lebih dari sekitar 45 derajat gitu, itu ada bunyi yang cukup mengganggu ya, bikin konsentrasi gue agak hilang, tapi masih bisa kita gas menghasilkan waktu yang lumayan bagus, walaupun tidak bisa di pole seperti biasanya. Dan juga ada speed bump, memang terbukti menurut gue akan memberikan efek agak ngeri, jadi kita nggak mau sampai menghantam speed bump itu, jadi kita nggak berani nge-pole seperti biasanya. Tapi keduanya membawa hasil yang luar biasa, dapat podium juga, dan yang pasti mobil kita aman pulang sampai Jakarta lagi. Thank you banget buat para teman-teman, partner, dan juga sponsor, dan juga buat tim gue, Q8 dan Elika. Thank you banget. Kalau nggak ada kalian, tentunya gue nggak akan bisa menyelesaikan ini semua dan membawa hasil yang luar biasa ini. Kalau gitu sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan gue bisa segera kembali lagi ke sini dengan kondisi mobil yang lebih optimal, lebih well prepared lagi, dan membawa hasil yang luar biasa.